kalau seandainya pemerintah mau turun tangan atau langsung menyelidiki kasus ini, saya yakin dan percaya kepada pemerintah, kasus ini pasti akan terungkap. Pasti akan terungkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sahdari. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu warga Aceh Tenggara yang merupakan kasus dugaan pembunuhan, yaitu kepada salah satu warga Aceh Tenggara. Dan kasus ini terjadi memang sudah lama, tahun 2019. Kejadiannya di Kabanjahe ya. Nah, seperti apa nanti penjelasannya bisa kita dengarkan penjelasan dari abang dari korban ya, korban yang diduga telah dilakukan pembunuhan ya, dan sudah dilaporkan kemana-mana dan sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengungkap siapa yang melakukan pembunuhan ya. Dan bukti-bukti, ada beberapa foto ataupun dokumen-dokumen sudah dikumpulkan oleh yaitu yang berpartisipasi ingin bagaimana supaya kasus ini diungkap ya, betapa warga kita Aceh Tenggara belum mendapatkan keadilan sampai sekarang. Ya, dan mungkin bisa dilihat di sini sebentar sebelum kita wawancara kepada Abang Da dari korban. Ini dia, nama korbannya adalah Sri Mulyati ya, binti Jaminan. Ya, ini dia. Bisa kita lihat. Dan saudara-saudara sekalian, inilah kita ingin berupaya agar hukum itu memang betul-betul ditegakkan dengan seadil-adilnya. Ya baik, langsung kita tanyakan kepada abang dari korban ini bagaimana kejadian sebenarnya. Ya baik, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan abang siapa? Ya betul, saya dengan abangnya mendiang Sri Mulyati. Nama abang siapa bang? Nama saya Abdus Syukur. Abdus Syukur, abang kandung dari korban bang ya. Ya baik, mungkin bisa abang ceritakan sedikit bang, ceritanya itu seperti apa sebenarnya, biar ini disaksikan, dilihat agar hukum ini betul-betul ditegakkan dengan seadil-adilnya, karena belum mendapatkan keadilan dari tahun 2019, sudah sekarang ini tahun 2025. Mungkin abang jelaskan dulu sedikit kronologinya, bagaimana kejadiannya. Sedikit saja dari saya. Inilah kami, keluarga daripada korban, hanya meminta hak kami sebagai rakyat Indonesia, bahwasanya kami meminta tolonglah kepada Bapak pemerintahan, tolong ditindaklanjuti kasus pembunuhan adik kami ini, Sri Mulyati ini. Beliau tinggal di Aceh Tenggara, kejadiannya di Kabanjahe, Kabupaten Tanah Karo. Sedikit saja, itu saja dari kami. Kami meminta kepada pemerintah bahwasanya tolonglah ditindaklanjuti kasus ini. Mungkin itu saja karena saya tidak sanggup menceritakan. Sebetulnya kronologi ini, kalau seandainya pemerintah mau turun tangan atau langsung menyelidiki kasus ini, saya yakin dan percaya kepada pemerintah, kasus ini pasti akan terungkap. Pasti akan terungkap. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Sahdari ya, YouTuber terkenal di Aceh Tenggara. Ya, semoga kerjasama ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga adik saya Kepala Desa Terutung Megara Lei Pasaran, Lei Pasaran Tengkublin, Suhardi Lapas. Ya, semoga kehadirannya ini ya menambah
energi bagi kami keluarga, khususnya adik kami Abdul Syukur dan bibi kami Aisyah, memberi kami jaminan selian ya dengan kejadian ini ya, supaya masyarakat Indonesia kita semuanya sebagai manusia kita harus tegakkan keadilan ya sebagai manusia ya, sedangkan binatang pun harus kita tegakkan hak-haknya apalagi sebagai manusia. Jadi saya sebenarnya tahu berita ini sekitar sudah 2 tahun berjalan terjadi, yaitu saya pulang kampung. Kebetulan lahan saya, rumah saya di kampung, bersebelahan lahan kami dengan orang tua bibi kami ini, yaitu nenek kami, Nenek Ndok atau Said almarhum. Anak beliau namanya Aisyah, kawin ke Lewe Kongker, yaitu abang beru kami namanya Jaminan Selian. Jadi kebetulan lama tinggal di kampung sini, abang beru kami ini. Kemudian setelah dari sini masih almarhumah adik kami Sri Mulyati, ya, masih kecil sudah beliau merantau keluar daerah ke Sumatera Utara, khususnya ke Tanah Karo, Lau Balang, merantau ke sana cari rezeki karena bumi Allah luas. Menurut keluarga mungkin di sana rezeki lebih murah, lebih lapang. Itulah ceritanya beliau sampai di sana. Namun si almarhum ini ya karena ya bibi saya ini bang Bro ini kerja ke ladang dan lain sebagainya. Adik kami ini kebetulan ada tetangganya yaitu jualan elektronik HP ya, handphone dan mungkin perangkat alat samsung. Jadi adik kami ini dari kecil sama beliau, pemilik toko ini, menjaga anaknya sampai SD, sampai SMP, sampai SMA. Adik kami ini di rumah pemilik toko ini. Kemudian akhirnya setelah tamat SMA dia tidak kuliah tahun pertama. Menurut informasi saya ngobrol, jadi ternyata akhirnya ditawarin mau kuliah anakku, gitulah lebih kurang. Maulah Pak, tapi saya nggak punya duit. Gitulah akhirnya singkat cerita beliau almarhumah dikuliahkan ke Kabanjahe, khususnya kosnya di Gang Sempurna samping kantor Polantas ya, antara Kabanjahe ke Brastagi itu ada pos polisi, ada mobil-mobil tabrakan di situ. Lah sampingnya itu Gang Sempurna, di dalam ada perumahan orang-orang kos. Disitulah adik kami almarhumah Sri Mulyati ini ngekos dan kuliahnya di Universitas Quality Brastagi. Begitulah, maka tepatnya waktu itu 2019 itu hari Jumat, nanti ada surat-surat dari rumah sakit, dari polisi, bahwa hari malam Jumat kejadiannya dia berteriak-teriak minta tolong sekitar jam 9 malam Jumat. Kemudian masyarakat sudah mengumpul mendobrak pintu, tetapi dilarang oleh penanggung jawab kos di situ. Tunggu dulu polisi. Begitulah, akhirnya nggak berani masyarakat mendobrak pintu. Sekitar jam 12 malam baru datang polisi, dibuka pintu, didobrak. Almarhumah sudah meninggal ya, di pojok di lantai. Itu ada fotonya sama saya, nanti saya serahkan sama Ustadz Sahdari ini. Kemudian almarhumah dibawa ke rumah sakit. Tentunya begitu dibuka sudah almarhumah sudah meninggal, ternyata pintu belakang sudah terbuka. Seandainya jam 9 itu langsung didobrak, penanggung jawab kosnya pun sudah ada di situ, ya rame-rame ya, bukan sendirian yang orang dobrak. Kenapalah, itulah yang kita sayangkan. Kenapa nggak langsung didobrak waktu itu? Mungkin dia masih
ya kalau masih ada umurnya, mungkin sampai sekarang masih hidup, tapi mungkin aja di sisi Allah. Itulah ceritanya, bawa ke rumah sakit, kemudian proses polisi, ya ternyata sampai detik ini polisi tidak menemukan. Beberapa orang dipanggil diproses, tetapi nggak bisa kami temukan langsung bukti siapa pembunuhnya. Namun HP ada 2, laptop ada 2, dengan laptop yang besar dengan yang kecil itu sudah ada yang saya serah terima ke Kanit Reskrim di Polres Kabanjahe. Ada yang saya terima tapi sudah tidak ada isinya, sudah kosong. Padahal begitu kejadian itu semuanya dipegang oleh alat negara ataupun penegak keamanan. Ternyata ketika diserahkan ke saya, mohon maaf, itu sudah dalam keadaan kosong, sudah dihapus semua isinya, baik laptop maupun HP. Inilah sementara, kalau ada pertanyaan yang lain boleh saya tambahkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu sebagai informasi awal dari kami. Nanti ke depannya kita akan sampaikan terus informasi-informasi berikutnya. Yang kami harapkan sekarang adalah agar pemerintah ya untuk peduli dengan kasus ini, karena ini merupakan kasus yang sebenarnya kalau serius untuk menanganinya, insya Allah bisa ditemukan siapa pelakunya ya. Karena apalagi banyak sampai orang berkerumun seperti yang dijelaskan oleh Pak Kiai tadi. Jadi kami harapkan kepada pemerintah, warga Aceh Tenggara yang menjadi korban di rantau orang lain dan belum mendapatkan keadilan sampai dengan detik ini. Tapi kami yakin jika ini diusut tuntas, apalagi dengan alat-alat canggih sekarang ini, insya Allah akan bisa cepat ditemukan siapa pelakunya. Tegakkan keadilan dengan seadil-adilnya tanpa pandang bulu, siapapun yang bersalah, siapapun yang menjadi pelaku kejahatan, tindak pidana. Mohon Pak, tegakkan hukum seperti Bapak sampaikan, bahwa Bapak ingin pemerintahan ke depannya ini lebih bersih lagi. Amin. Dan mendapatkan keadilan. Amin. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Ya baik, mungkin itu saja, mudah-mudahan ditanggapi. Terima kasih untuk kepada narasumber kita semua untuk informasi ini, kepada keluarga ya, mudah-mudahan diberikan ketabahan dan kesabaran, kemudian kepada Pak Kiai dan juga Bapak Kepala Desa, terima kasih, mudah-mudahan ini bisa cepat terungkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.